Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Ilahi, NIM 202622054. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan program studi Seni Broadcasting dan Film Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 11 SMK NU Kaplongan Indramayu dengan mata pelajaran Manajemen Produksi, Naskah, dan Penyutradaraan. Adapun materi hari ini yang akan disampaikan mengenai aspek motivasi dan informasi pada setiap shot. Ini adalah bukti pendaftaran mengenai ujian kompetensi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang pertama kali datang ke sekolah? Saya, Bu. Boleh. Silakan pimpin doa ya, karena kamu pertama kali datang ke sekolah. Baik, Bu. Mari teman-teman untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan melakukan pembiasaan terlebih dahulu ya. Seperti biasa, kita Asmaul Husna dulu. Silakan dipimpin, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Sadaqallahul Azim. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Yang pertama, Abelidia, Agil, Angelina, Alreisyah, Burhan, Rangga Maulana, Sofita, Sufia, Sutiani, Yani. Ada yang belum disebutkan namanya? Oke, udah semua ya. Sebelum kita memulai, Ibu akan mengecek dulu kerapihan kalian. Silahkan berdiri dulu, rapihkan bajunya, dimasukkan, kerudungnya dibetulkan. Yang laki-laki sudah rapi bajunya? Oke, sudah. Kalau sudah rapi, silahkan duduk kembali. Masih ingat tidak minggu lalu kita belajar apa? Ada yang mau? Belajar tentang penerapan pengarahan kru, pemain, dan pengisi acara, Bu. Oke, tentang pengarahan kru, pemain, dan pengisi acara. Ada lagi mungkin? Pengarahan kepada kru, pemain, dan pengisi acara merupakan seorang sutradara atau asisten sutradara. Seorang sutradara perlu mengasih kemampuan komunikasi agar pengarahannya jelas dan dapat dipahami oleh kru, pemain, dan pengisi acara. Proses reading naskah pun sebagai bentuk komunikasi terhadap breakdown reading naskah saat proses syuting. Oke, betul ya. Sebagai sutradara harus memberikan pengarahan kepada pemain, kru, terus melakukan juga reading untuk proses suatu komunikasi. Betul. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai motivasi dan informasi shot. Di sini kompetensi dasarnya menganalisis aspek motivasi dan informasi pada setiap shot, mempertunjukkan aspek motivasi dan informasi pada setiap shot. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah berdiskusi dengan teman kelompok, siswa mampu menganalisis aspek motivasi dan informasi pada setiap shot dengan baik.
Lalu setelah melakukan praktik secara kelompok, siswa mampu membuat video pendek yang di dalamnya terdapat aspek motivasi dan informasi pada setiap shot dengan tepat. Setelah melakukan pembuatan video pendek secara kelompok, siswa mampu mempertunjukkan aspek motivasi dan informasi pada setiap shot dengan baik. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Ibu ada sedikit video, silakan diperhatikan. Ada sedikit video motivasi buat teman-teman di sini. Hai guys, welcome back di channel gue. Silakan. Hari ini gue bikin video yang cukup berbeda dari video-video gue sebelumnya. Ini bukan vlog, tapi ini ngebahas cerita gue gimana caranya masih umur 17, tapi gue bisa full time di startup. Ya, which is gue masih sekolah sebenarnya. Mungkin dari video ini ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, boleh Ella. Seorang anak SMK berusia 17 tahun sudah join startup dan kerja full time di dunia konten kreator yang awalnya belajar otodidak dari YouTube. Oke, seorang anak SMK yang sama seperti kalian, mungkin umurnya juga nggak beda jauh dengan kalian ya, betul? Sudah join ke startup dan mulai mencoba jadi konten kreator gitu secara otodidak. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi? Oke, Firman. Dari video tadi kita belajar jika kita ingin sukses kita harus berani dengan kemampuan yang kita miliki. Betul. Khususnya dari video tadi di bidang videografi, perbanyak relasi atau networking. Juga harus fokus serta belajar dari kegagalan. Betul, kita harus belajar dari kegagalan. Karena suatu kegagalan itu akan menjadi sebuah motivasi untuk kita, betul ya? Jadi kalian jangan insecure, jangan takut gagal. Nanti nih ketika kalian lulus dari SMK, ketika menghadapi berbagai pekerjaan di luar, jangan takut, harus terus mencoba. Jangan takut gagal. Itu betul ya. Semoga video ini bisa memotivasi diri kalian untuk kedepannya. Nah, selanjutnya ini Ibu ada sebuah pengantar untuk hari ini. Ada yang mau membacakan? Boleh, Yanti, silakan baca ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sutradara memiliki tujuan motivasi aktor dan kru produksi merupakan langkah awal apa yang dimaksudkan. Karena sutradara yang mengatur segalanya agar proses syutingnya berjalan dengan baik sesuai dengan diharapkan oleh sutradaranya, aktor dan kru produksi. Penonton merasa dihadirkan dalam sebuah adegan yang ditontonnya di layar. Tujuannya dari aspek motivasi ini ialah agar minat penonton dari unsur visualnya semakin maksimal. Karena suatu tayangan jika tidak menimbulkan minat, maka akan sepi penonton dan akhirnya merugi, serta sia-sia. Informasi merupakan pesan dalam film dicerminkan dalam adegan dan dialog yang menarik, dengan menambahkan unsur audionya agar mempertonton ekspresi-ekspresi dari para aktornya, yang pada akhirnya penonton antusias menontonnya sampai selesai tayangan. Informasi dalam film menceritakan subjek karakter-karakter yang berbeda-beda dalam alur ceritanya. Oke, terima kasih Yanti. Jadi dari pengantar ini, seorang sutradara harus memiliki motivasi kepada aktor dan kru ya dalam sebuah produksinya. Selain itu harus memunculkan juga informasi agar alur ceritanya itu bisa tersampaikan kepada penonton. Dari pengantar ini, apakah ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya ingin bertanya. Boleh, Diana? Pengantar tadi motivasi harus menimbulkan minat penonton. Nah, bagaimana seorang sutradara dapat memunculkan motivasi tersebut? Nah, bagaimana seorang sutradara dapat memunculkan motivasi tersebut? Kira-kira ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Oke, boleh Dani. Ya, dari pengantar tadi juga adanya aspek motivasi agar minat penonton semakin maksimal dapat dilihat dari unsur visualnya. Mungkin aspek motivasi ini dapat dilihat dari pengambilan gambar yang sesuai dengan naskah, acting aktor yang sesuai dengan karakter yang dimainkan, dan alur ceritanya memberikan pesan yang mudah dipahami oleh penonton.
Oke, betul ya. Tadi ada ngebahas mengenai sebuah motivasi itu bisa muncul dari unsur visualnya yang tadi sudah disebutkan oleh Yanti. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Boleh, Angel. Informasi dalam sebuah video apakah harus berbentuk dialog atau tidak? Jika tidak, kira-kira dibuatnya seperti apa, Bu? Oke, informasi apakah harus berbentuk dialog atau tidak? Kira-kira ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Boleh. Sepertinya aspek informasi tidak harus dari dialog saja, karena kita mungkin pernah melihat berbagai video atau film yang tanpa dialog atau film bisu. Film tersebut dapat tersampaikan informasinya padahal tidak ada dialog di sana. Ya, betul ya. Dalam sebuah video mungkin kalian sudah pernah lihat ada video bisu atau film bisu, kira-kira apa tuh? Chaplin, terus Mr. Bean mungkin ya? Mr. Bean. Kartun-kartun tuh banyak larva. Nah, itu juga salah satu film bisu yang mungkin tidak ada dialognya tapi informasinya bisa tersampaikan. Selanjutnya masih ada yang tanyakan lagi tidak? Tidak, cukup? Kita lanjutkan PowerPoint berikutnya. Nah, ini motivasi shot kamera. Tadi mungkin ada yang menyebutkan juga. Ini adalah keenam motivasi shot kamera. Jadi dari acting aktor, kamera angle, efek visual, memicu emosi penonton, pesan dan alur cerita. Jadi motivasi di sini adalah seorang sutradara memberikan motivasi, tapi motivasi dalam kamera angle-nya, dalam acting aktornya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita next untuk melakukan sebuah project. Ini Ibu sudah bagi kelompoknya. Kelompok pertama ada Firman Ardiansyah, Lisa, M. Faiz, M. Nur Ramdhani, Rangga, serta Burhan. Ini kelompok pertama. Hadir semua kelompok pertama? Hadir. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini. Silahkan kalian mengerjakan ini. Duduknya boleh per kelompok dulu. Silahkan diatur. Sudah mengisi kelas kelompok sama nama anggota. Nah, di belakangnya di LK 1.1 itu ada nama anggota serta tugas. Misalkan nama anggotanya adalah Puput. Puput tugasnya sebagai kameramen. Tulis aja berarti Puput kameramen. Terus Fazrika sebagai editor. Misalkan nanti kita akan membuat video ya, seperti itu. Jadi silahkan tuliskan namanya dan tugas temennya itu sebagai apa, dibagi-bagi. Nah, setelah selesai, kita akan menganalisis dulu video. Nanti akan Ibu tayangkan sebuah video. Kalian analisis terlebih dahulu aspek motivasi shotnya, serta informasi yang disampaikan dari video yang nanti Ibu akan ditayangkan ya. Dari video tadi silahkan kalian analisis. Ibu juga sudah mengirimkan videonya di Google Classroom kalian. Silahkan dicek Google Classroom-nya, ada video yang tadi waktu. Silahkan kalian analisis bagaimana informasi shotnya serta motivasi shotnya. Diskusikan dulu dengan teman, lalu tuangkan di situ ya. Ada apa aja shotnya? Betul, komposisinya ya. Berarti informasi yang disampaikan tadi video tadi? Kamu rasa jenuh sebentar, kalau lihat video. Oke, sip. Sudah semua? Sudah, oke. Silakan perwakilan siapa yang mau, Cung? Boleh dari kelompok mana? Ini? Boleh, kelompok itu dulu ya. Silahkan berdiri aja. Aspek Ya. informasi alurnya jelas dan alur maju. Terus
Ada remaja yang selalu menyendiri, kemudian dia merasa bosan dan sadar bahwa dia hanya melakukan hal yang sia-sia. Akhirnya dia memilih keluar dan bersosialisasi dengan masyarakat. Oke, betul ya. Jadi informasinya itu adalah seorang remaja yang biasanya berdiam di kamar, terus tiba-tiba dia memiliki motivasi untuk keluar ya. Oke, good. Tepuk tangan untuk kelompok Asik Bang. Oke, sudah selesai ya tadi menganalisis. Coba dilihat ada di LK tentang merancang dan membuat video pendek yang di dalamnya terdapat aspek motivasi dan informasi pada setiap shot. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Yang pertama, apa topik yang akan kelompok buat untuk project? Jadi kalian tuliskan topiknya apa. Misalkan membuat video pendek berjudul apa, ya. Terus, mengapa kalian membahas topik tersebut? Nah, kira-kira mengapa? Tuliskan aja motivasinya apa sih gitu kalian membuat itu. Misalkan agar orang-orang yang menonton ini bisa lebih bla bla bla. Silahkan. Lalu, yang ketiga, dalam bentuk apa kelompokmu akan menyajikan hasil laporan proyek? Karena kita endingnya akan membuat video, otomatis membuat video pendek atau dalam bentuk video pendek. Lalu bagaimana kelompokmu akan bekerja? Bekerja secara tim. Lalu jelaskan pembagian kerja antar kelompok. Tadi sudah, berarti misalkan Puput sebagai kameramen, Agil sebagai editor, seperti itu. Lalu waktu kapan yang akan mengerjakan? Nah, jadi dalam proyek ini kita harus mengatur waktunya. Ketika waktu membuat video, sebelum membuat video harus membuat apa dulu? Storyboard kan? Nah, membuat storyboardnya dituliskan mau tanggal berapa. Misalkan membuat storyboard tanggal 13, terus tanggal 14-nya tag video, seperti itu. Jadi kalian harus menyusun jadwalnya sesuai dengan kesepakatan dengan kelompoknya. Paham? Untuk waktu. Selanjutnya, apa saja alat dan bahan serta dukungan yang dibutuhkan. Misalkan ketika tag videonya kalian membutuhkan properti barang. Butuh pensil atau butuh pulpen, butuh pakai handphone. Misalnya kalau kalian ngerekamnya pakai handphone, silakan dituliskan. Sampai sini ada yang tanyakan mungkin? Enggak ada, Bu. Tidak? Oke. Oke, sudah selesai storyboardnya? Sudah. Selanjutnya, setelah membuat storyboard, kita akan tag video. Silahkan kalian persiapkan, disesuaikan dengan naskah. Boleh menggunakan HP, boleh menggunakan kamera. Terus jangan lupa perannya, siapa yang jadi aktor, siapa yang jadi sutradaranya, siapa yang jadi kameramennya, diatur, oke? Paham?
kita sudah kembali ke lab. Tadi gimana syutingnya, seru? Seru. Apakah sesuai dengan naskah kira-kira? Insya Allah, semoga sesuai ya. Oke, silakan untuk selanjutnya kita masuk ke bagian editing. Silakan teman-teman yang tadi sebagai kameramen disetorkan videonya ke bagian editor. Nanti kalian berembuk bersama-sama mau mengeditnya seperti apa, harus sesuai dengan naskah yang sudah kalian buat atau storyboard yang sudah kalian buat ya. Silakan dikerjakan untuk editingnya. Kita akan masuk ke bagian presentasi kelompok ya. Silakan nanti semuanya maju ke depan per kelompok, dipresentasikan hasil editingnya, videonya dipresentasikan, terus disampaikan juga aspek motivasi serta informasi yang ada di dalam video kalian. Videonya sudah dimasukkan ke Google Classroom? Oke, nanti akan Ibu download, Ibu tampilkan dari sini. Sekarang kelompok siapa yang pertama kali mau maju? Ayo, siapa yang mau berani? Kelompok siapa? Oke, kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang pertama kali maju. Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan satu video yang telah kami buat dan semoga memotivasi kalian semua dan menghibur. Yang berjudul dan Turu. Silakan disebutkan dulu aspek motivasi sama informasi yang adanya apa aja. Kemudian di gambarnya ada kolom, unsur, background, posisi wajah. Ya, terus? Besoknya ada function, ada string close up, ada medium close up,
Dari sini apakah ada yang mau memberikan masukan atau pendapat? Dari segi visualnya, motivasinya sudah sesuai belum visualnya? Informasi yang disampaikannya apakah dipahami oleh kalian? Sangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil video editing kami yang berjudul Ranting. Sekecil apapun masalahnya, jangan dibiarkan begitu saja. Komposisi gambarnya framing dan multi-room. Oke. Suaranya ada background, dialog, orang berlari, suara motor. Kamera angle-nya low angle, long shoot, high angle. Oke, good. Oke, ada yang mau memberikan masukan kepada kelompok Ranting? Rangga, boleh? Yang keras Rangga suaranya. Font yang digunakan pas awal tadi. Ya. Oh, font yang tadi di awal katanya kurang cocok mungkin ya, kurang cocok untuk ditampilkan gitu. Karena mungkin udah bagus visualnya tapi ketika ada teksnya kurang. Oke, good. Oke, tepuk tangan untuk Rangga. Makasih masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tepuk tangan untuk kelompok kulit pisang. Silahkan disebutkan dulu aspek motivasinya apa, terus informasinya apa. Baik. Judul videonya kulit pisang, aspek motivasi shot, pengambilan gambar, medium shot dan long shot. Kamera movement, grab, follow, posisi gambar, framing dan multi-room. Dari cuplikan tersebut dapat kita simpulkan bahwa banyaknya orang-orang yang tidak peduli dengan sampah. Padahal sampah dapat merugikan dan mencelakai diri kita sendiri maupun orang lain. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kulit pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan video yang berjudul Tumbuhan Naik Kecenderungan. Perhatikan ya. Burhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tutuwuhan. Silakan dijelaskan dulu motivasi serta informasi pada shotnya. Pengambilan gambar, headroom, dan framing. Kamera angle, long shoot, dan very big shoot. Informasi seseorang yang membuang sampah sembarangan dan tanaman yang layu. Kemudian ada 2 orang yang menyiram tanaman layu dan membuang sampah. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Kita tadi sudah presentasi semuanya, sudah membuat video, lalu memberikan aspek motivasi serta informasi apa yang disampaikan. Sudah bagus ya, sudah baik semua. Berarti sudah paham semua? Sudah. Kira-kira kelompok mana yang menurut kalian paling sesuai dari aspek motivasi serta informasinya? Kelompok mana? Kelompok mana? Yang kelompok 1, Ibu kasih ini ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagi-bagi ya sama temennya ya. Selamat untuk kelompok 1 membuat videonya menjadi yang terbaik. Semoga teman-teman yang lain juga ikut mengikuti jejaknya ya, dibuat secara baik. Dari visualnya, motivasi shotnya, terus informasi pada shotnya juga bisa disampaikan dengan baik kepada penonton, oke? Nah, dari kegiatan hari ini, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Ada yang mau menyimpulkan? Oke? Hari ini kita belajar mengenai aspek motivasi dan informasi pada shot untuk mengetahui Oke, kita belajar mengenai aspek motivasi dan informasi untuk mengetahui isi video. Ada lagi mungkin? Oke? Kita juga belajar menganalisis aspek motivasi dan informasi yang ada pada sebuah video. Setelah itu kita membuat sebuah video yang memiliki aspek motivasi dan informasi dan menampilkannya di depan teman-teman. Oke, betul ya. Kita juga tadi sudah melakukan aspek informasi dan motivasi serta menampilkannya juga di depan teman-teman yang lain. Kita belajar untuk bersama dengan teman-teman kita membuat sebuah contoh videonya yang memunculkan aspek motivasi dan informasi. Oke, tadi juga kita membuat video ya, video contoh yang memuat aspek motivasi dan informasi. Good. Tepuk tangan untuk kita semua. Biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya, biar pada semangat ya. Tepuk semangat. 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 Ayo. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan kuis. Silakan kalian buka handphone kalian, masuk ke Quizzes.
tingkat kecepatan ketepatan juga. Sofia, Nio, dan Agil ternyata. Ini untuk Agil. Sofia, mana? Nah, nih. Siapa satu lagi? Nih, oke. Semoga teman-teman yang lainnya bisa termotivasi oleh ketiga temannya ya. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Karena ketika belajar tanpa refleksi itu akan sia-sia. Sedangkan refleksi tanpa belajar itu akan berbahaya. Makanya kita harus melakukan refleksi. Kita refleksi bersama-sama ya. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran? Ayo, ada yang mau berpendapat? Boleh? Ilmu baru mengenai aspek motivasi dan informasi pada shoot yang dapat menarik perhatian penonton. Si ada lagi mungkin? Boleh. Seru Bu, bisa praktik secara langsung mengenai aspek motivasi dan informasi dalam penggarapan video yang kita buat bersama teman kelompok. Oke, berarti bekerja samanya juga dapat ya. Yang berikutnya, apa sih capaian baik yang bisa kamu dapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini? Boleh. Bisa mengetahui cara membangkitkan semangat untuk menonton program televisi atau karya film dengan memerlukan motivasi yang dituangkan dalam shot-shot visual yang ditampilkannya. Oke, dapat membuat motivasi ya dari sebuah film yang ditampilkannya. Bisa berdiskusi sama teman dalam menganalisis video untuk mengetahui aspek motivasi dan informasi pada shot yang terdapat di dalam videonya, serta dapat bekerjasama dalam membuat proyek. Oke, bisa bekerja sama dengan teman ya, terus bisa membuat suatu proyek. Apa saja hambatan dan tantangan dalam mengikuti pembelajaran? Ada yang mau berpendapat? Tantangan di awal saya masih bingung mengenai materi ini. Namun setelah dijelaskan dan dipraktekkan, ternyata motivasi yang dimaksud mengenai motivasi pada berbagai shot dengan menampilkan cara visual agar alur dapat tersampaikan dan membangkitkan semangat penonton. Ya, betul ya. Mungkin tantangannya pas di awal motivasi itu apa maksudnya. Nah, setelah kita praktek tadi, terus sambil membuat video dan mempertunjukkannya, mempresentasikan hingga tadi kuis, mungkin kalian sudah paham mengenai maksud dari motivasi shot itu seperti apa. Selanjutnya, apa sih saran dan masukan untuk pembelajaran kita hari ini? Praktek lagi Bu, biar langsung ngerti. Oke, praktek lagi. Ada lagi? Kenapa? Kuis kayak tadi. Berarti seru ya? Apakah hari ini seru, menyenangkan? Seru! Tepuk tangan kalau begitu kita semua. Oke, kita sudah di ujung kegiatan. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi selanjutnya Ibu akan berikan di Google Classroom. Silakan kalian buka Google Classroom-nya, dipelajari untuk materi minggu depan, oke? Kalau begitu kita akhiri dengan membaca doa. Silakan pimpin doa. Siapa? Desi? Mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.